sore, Prof. Izin, Prof. Sudah, Prof. Oke, baik. Baik, ini kita ada 13 orang, tapi eh, masih yang masih buka video baru beberapa orang ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita mulai saja ya. Karena sudah jam 2 lewat lewat 10 menit. Oke, baik saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. ya, baik. Selamat siang saudara sekalian. Eh, maaf sudah 2 kali nggak bisa kita bertemu ya. Saya kebetulan memang berhalangan betul-betul ya. Ada yang tak bisa saya elak. Jadi ini sepatutnya pertemuan keempat, tapi kita masih pertemuan yang kedua. Nah, nanti kita cari saja jadwal ganti ya, Kirsian ya. Baik, Prof. Cari kapan sesuaikan aja sama saya. Misalnya sudah sesuai, saya punya jadwal, kita sesuaikan dengan saya, kita main aja. Baik, saudara, sebelum saya beri materi lain, saya ingin memastikan dulu topik-topik yang saudara ajukan ya. Saudara harus ajukan judul atau topik penelitian itu dalam bentuk kualitatif ya. Jadi bukan kuanti. Kalau kuanti kita sudah belajar kemarin. Meskipun untuk saudara ajukan nanti di apa namanya untuk tugas akhir atau untuk penulisan tesis, boleh-boleh aja mau kualitatif mau kuanti. Tapi karena ini kita yang kita kaji, yang kita belajar adalah kualitatif, ya judulnya mesti kualitatif ya. Jadi bukan salah. Jadi misalnya kita lihat judul Ahmad Rivaldi, hadir Ahmad Rivaldi hadir, nggak ada ya, nggak hadir ya, Tirsian. Izin, Prof. Lagi telat Ya, masuk, Prof. ya udah nggak hadir nggak apa. Ini nggak jelas nggak bisa ini, karena ini kan judulnya dan adalah dalam pendekat apa namanya judul untuk kuantitatif ini, judul untuk penelitian kuantitatif karena dia melihat pengaruh kampanye lingkungan melalui media sosial terhadap, ya udah jelas ini ya, sudah jelas. Saya nggak mempersoalkan masalahnya apakah layak atau tidak, tapi yang jelas judul ini tidak cocok untuk kualitatif. Ini adalah jelas-jelas judul untuk penelitian kuantitatif. Oke, ya, ini untuk si Ahmad Rivaldi. Kemudian untuk Aldi yang nggak hadir ya sudah ya, saya sudah memberi uh, komentar, tapi saya nggak ulang lagi. Ya. Nah, ini peran komunikasi suportif ya, dengan teman sebaya dalam mengurangi stres saat penyusunan skripsi melalui strategi coping ya. Studi kasus pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas. Pastikan dulu, studi kasus itu ada hal yang unik. Apa memang betul banyak mahasiswa komunikasi kita dalam penyusunan skripsi itu stres? Ya kalau enggak, ngapain tuh? Apa dipilih topik ini? Saya kira tidak ada yang stres. Ya, tidak ada yang stres. Mungkin satu dua yang merasa apa namanya ya lambat tamat karena kesibukan ya, bukan karena stres menulis itu. Apabila stres orang ada pembimbingnya, pembimbing 2 orang lagi ya. Kemudian juga lokusnya ya nggak cocok masa di jurusan komunikasi. Boleh-boleh aja jurusan komunikasi fisip usuh kalau memang ada hal yang unik. Karena studi kasus itu sesuatu yang unik, yang tidak ada di tempat lain. Namanya pun studi kasus.
Kasus-kasus ini kasus yang menarik, ya, unik. Kalau tidak ada, saya kira kurang pas ya. Kurang pas apa? Kurang pas masalahnya. Peran itu, kalau peran itu beda dengan peranan. Ya. Kalau peranan itu sudah dilakukan, kalau peran itu belum, dia masih dalam bentuk fungsi peran ya. Sesuatu yang belum dilakukan masih, misal peran seorang guru. Apa peran seorang guru? Seorang guru itu perannya adalah harus menguasai materi yang diajarkan misalnya. Peran seorang guru itu harus menjadi panutan. Itu peran dia. Bukan peranan. Kalau peranan itu sudah dilakukan nggak? Kita mau ukur sudah nggak dilakukan itu. Jadi nggak cocok juga peran. Kalau peranan is okay ya. Peranan artinya kita mau nguji, betul nggak mahasiswa itu stres? Ada mahasiswa stres, kita mau lihat betul nggak gara-gara stresnya itu karena penulisan skripsi, apa tulisan tesis nih, apa namanya? Sportif dengan teman sebaya saat penyusunan skripsi ya. Betul nggak? Dia stres karena menyusun skripsi. Udah kita lihat ada beberapa mahasiswa yang stres gara-gara skripsi. Tapi kita memastikan lagi kenapa mereka stres. Tapi kalau peran itu belum terjadi, jadi nggak cocok ya. Nggak cocok. Jadi kalau diganti peranan pun nggak ada. Saya kira mahasiswa yang stres itu ada. Dalam pandangan saya nggak ada. Ya cari aja judul lain yang lebih menarik. Ya Aldi, untuk Aldi. Kemudian untuk Bayu, yang hadir jawab ya, hadir bilang ya. Ya, kalau nggak hadir ya sepintas saja gitu. Persepsi wisatawan pada konten influencer tentang Bukit Lawang, kajian komunikasi pariwisata berbasis digital. Nah, ini oke. Ya, nah, boleh. Persepsi wisatawan pada konten influencer tentang Bukit Lawang. Persepsi aja kita mau lihat persepsi. Nah, tapi walaupun judulnya sederhana, ingat kalau untuk tesis itu dalam sekali kita memahami persepsi dan wisatawan itu dalam sekali. Nah, ini saya kira judul nomor 3 kalau menurut saya bisa ya. Kemudian Hairunisa Rahmi ya. Hairunisa Rahmi. Ini perspektif self esteem ya dan insecurity insecurity dalam pola komunikasi interpersonal di era media sosial pada mahasiswa fakultas mahasiswa USU aja. Ya saya kira mahasiswa USU lebih bagus. Ngapain ambil FISIP? Tapi kalau memang nggak sanggup boleh, tapi nggak boleh disingkat ya. USU itu harus ditulis lengkap juga. Ya. Insecurity ini harus ditulis lengkap USU ini. Fakultas Ilmu Sosial, ini kan nggak ada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara gitu. Boleh, ya ini pun juga boleh. Tapi pastikan dulu perspektif self esteem itu dipahami secara mendalam, juga insecurity itu dipahami secara mendalam. Boleh ya. Kemudian ini Sirsian punya ya. Sirsian adalah strategi komunikasi pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah. Ya, boleh disingkat setelah ditulis itu disingkat boleh. Ya, Forkopimda dalam membangun pembangunan dan pemberantasan korupsi. Strategi komunikasi pimpinan dalam membangun pembangunan. Membangun pembangunan. Kenapa lagi mesti ada dalam membangun pembangunan? Kenapa nggak bisa dalam langsung aja dalam pemberantasan korupsi langsung aja di Kabupaten Nia Selatan? Menurut saya itu aja strategi komunikasi pimpinan. Ini kan supaya ada 2 konsep ada 3 konsep ya, strategi komunikasi, membangun pembangunan, dalam pembangunan. Ngapain dalam membangun pembangunan? Dalam pembangunan, gitu aja. Membangun itu dibuang aja. Dalam pandangan saya gitu. Strategi komunikasi pimpinan forum Forkopimda dalam pembangunan dan pemberantasan. Jadi, pembangunan dalam pembangunan dan juga dalam pemberantasan korupsi. Nah, di mana? Di
Kabupaten Nia Selatan. Ya, gitu aja Trisian. Baik, Prof. Nah, jadi jangan dengan nggak usah lagi dalam membangun pembangunan itu memang dibangun dalam pembangunan. Ya, tentu pembangunan Nia Selatan ya. Nah, kemudian juga bagaimana pemberantas korupsi dalam membangun dan dalam pembangunan dan pemberantasan ya. Nah, dalam pembangunan dan pemberantasan. Jadi di samping ada pembangunan juga ada tiga konsep di sini. Kita kalau dikatakan variabel ya boleh juga, tapi biasanya dalam penelitian kualitatif kita katakan konsep ya. Nah, komunikasi pimpinan, ya apa namanya strategi komunikasi satu. Nah, kemudian apalagi pembangunan ya. Nah, dalam pembangunan dan juga pemberantasan korupsi. Nggak usah lagi studi di Nia Selatan, langsung aja ya. Dan pemberantasan korupsi di kabupaten gitu. Studinya dibuang aja di Kabupaten Nia Selatan. Oke, itu boleh ya. Saya kira bagus. Kemudian Christian Natalia, membangun komunikasi efektif. Membangun komunikasi efektif pustakawan dalam layanan umum kepada pemustaka di perusahaan sekolah tinggi kesehatan Santa Elizabeth Medan. Membangun komunikasi efektif. Oh, membangun komunikasi efektif ya. Apa hubungannya membangun komunikasi efektif pustakawan dalam layanan? Membangun komunikasi efektif. Ini yang agak apa sedikit saya. Ya sebenarnya komunikasi efektif kan komunikasi tepat sasaran gitu. Bisa ya. Jadi kalau kita buang membangun, kenapa? Komunikasi efektif pustakawan dalam layanan umum kepada pemustaka. Ya, boleh, ya. Tapi membangun ini saya kira nggak, kalau menurut saya nggak perlu ya. Cukup komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi tepat sasaran ya. Komunikasi tepat sasaran, komunikasi yang sesuai dengan harapan gitu ya. Efektif itu kan efek itu kan berpengaruh, tapi kita bukan mau lihat pengaruhnya. Komunikasi itu tepat nggak, udah betul nggak, sudah sesuai nggak yang dilakukan. Apa namanya bisa nggak menjalankan tujuan daripada pelayanan tadi ya. Nah, itu jadi makanya dikatakan komunikasi efektif ya pustakawan dalam layanan umum ya. Bisa walaupun dia dua konsep bisa karena penelitian kualitatif ya boleh. Cuman apakah judul ini diterima tidaknya nanti kan ada tim lagi ya. Nah, tapi untuk sementara ini sudah judul tentatifnya sudah sesuai. Kemudian Diva Trisa Venia ya. Penggunaan media sosial Instagram boleh sebagai representasi gaya hidup di kalangan mahasiswa. Jadi nggak boleh singkat. USU itu tetap Universitas Sumatera Utara gitu. Penggunaan media sosial Instagram sebagai representasi, bukan representase ya, representasi ya, gaya hidup pada kalangan mahasiswa boleh atau di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ya saya kira oke ya. Kemudian ada Doni Hermawan, Doni ya. Analisis framing pemberitaan makan bergizi gratis di media online. Apa ini? Media online IDN, Times, dan Detikcom. Analisis framing. Nah, boleh? Nah, ini boleh. Ya. Ini analisis framing ya. Kemudian Faisal Ramadan Hasibuan. Strategi pemenangan pasangan calon Hendrianto dan Samsul Tanjung dalam pilkada di Kabupaten Labuhan Utara. Jadi 2024 nggak di sini. Itu pemenangan apa di sini strategi pemenangan pasangan calon
Herianto dan Samsul Tani dalam pilkada. Ini pilkada 2024, bukan 2024 di ujung ya. Dalam pilkada 2024 di kabupaten, nah gitu. Ini 2024 bukan di Labuhan Batu, bukan setelah Labuhan Batu, tapi langsung dalam pilkada tahun 2024. Ya silakan, itu udah banyak yang teliti macam ini. Silakan, nggak apa-apa karena tempatnya berbeda. Ya. Kemudian peran media sosial dalam aktivisme. Peran media sosial dalam aktivisme digital. Studi kasus gerakan Indonesia Gelap. Ini menarik ini, ya. Peran media sosial dalam aktivisme digital. Itu menarik ini, studi kasus pada gerakan Indonesia Gelap. Boleh? Sanggup nggak? Jangan gaya-gaya milih judul yang menarik, yang baru. Nanti nggak sanggup. Ya. Kalau sanggup ini bagus. Bagus, Gideon. Kemudian Grace Asugian, persepsi konsumen terhadap marketing. Ini juga kesannya kuantitatif ini. Nggak cocok ini. Kita kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau persepsi konsumen itu kan variable X. Nah, ya. Kemudian terhadap marketing communication X, Y, jadi satu Y satu X, ya satu X satu Y. Nah, ini tulis lagi dalam mempengaruhi kepuasan pembelian di Shopee, nggak cocok. Ini kuantitatif, cari judul yang kualitatif, ya. Nah, ini tidak cocok. Judulnya adalah judul kuantitatif. Kemudian usahakan kalau kuantitatif carilah minimal jangan dua variabel, mungkin satu X, dua Y, ya. Atau dua Y, dua X, satu Y. Kalau bisa dua-dua ya, dua X, dua Y. Kalau ini kan satu, tapi ya oke lah. Kalaupun satu mirip macam judul untuk S1, tapi kan kita nanti mendalami di pembahasan. Pembahasannya tidak sesederhana S1. Makanya saya katakan sebaiknya 2X, 2Y. Kalau nggak sanggup juga 2X, 2Y, oke, satu variabel bebas, mungkin dua variabel terikat. Kalau nggak sanggup juga, oke, bikin aja jadul seperti ini. Jadi kita tuntut nanti di metodologinya, kita tuntut di pembahasannya lebih dalam. Nggak seperti S1. Kalau S1 kan sekedar mengetahui, kita bukan, sudah menganalisis. Ya. Kita sudah menganalisis lebih dalam. Mengapa itu terjadi? Bukan hanya sekedar ingin mengetahui. Ya. Oke, ini si apa tadi? Si Grace, si ganti nih, nggak bisa. Oke, siap, Prof. Nah. Wah, hadir Grace. Hadir, Prof. Oh ya, Grace ini kesannya kuantitatif ya Grace ya. Iya, Ya, Prof. Siap, Prof. nah, cuman dia kuantitatif. Tapi kalau Grace mau majukan nanti untuk apa namanya, untuk judul mengajukan judul untuk penulisan tesis boleh aja. Tapi karena ini kita belajar kualitatif, itu maksudnya itu. Jangan nanti bilang enggak, kata Pak Mejis nggak boleh. Bukan, nggak. Ini bukan judul kualitatif. Nah, itu jangan salah ya, jangan salah nanti buat statement. Ini judul boleh, tetapi karena kita belajar pendekatan kualitatif, ini bukan judul kualitatif, tapi judul kuanti. Karena kita sedang belajar carilah judul yang bernuansa kualitatif. Nah, itu. Jadi bukan judul si Chris ini nggak bagus, macam nomor 1 tadi. Oke, tapi itu untuk kuantitatif. Untuk mata kuliah ini nggak cocok. Tapi ketika saya mau mengajukan untuk apa namanya judul tentatif pada saat pengajuan judul di tesis, boleh. Silakan saja. Saudara kan bisa ajukan 3 sampai 3 judul. Bisa aja satu kuantitatif, satu kualitatif, atau 2 kualitatif, satu kuanti. Ya. Nah, tapi kalau untuk kuliah ini nggak cocok karena kita namanya MPK kualitatif ya. Metodologi penelitian kualitatif atau MPK 2. Itu ya, jangan salah-salah ya, jangan nanti saya bilang nggak boleh, nggak boleh untuk kualitatif. Ini bukan judul kuantitatif, tapi ini bukan judul kualitatif, tapi judulnya ini lebih bernuansa kuantitatif ya. Karena jelas-jelas persepsi konsumen, kemudian terhadap communication TikTok, kemudian dalam mempengaruhi lagi. Ya, nggak cocok.
Kemudian Marito Nasution. Marito komunikasi interpersonal pimpinan dan bawahan. Nah, ini lagi dalam meningkatkan motivasi kerja dan disiplin kerja. Oke, bagus, motivasi ada disiplin. Tapi jangan dalam meningkatkan. Tukar kalimat meningkatkan itu supaya nggak ada kesan kuantitatif. Mungkin dalam mengoptimalkan motivasi kerja dan disiplin kerja pada biro PBJ ini jangan disingkat. Setda Propsu. Nah, jadi jangan kalau meningkatkan kita mesti ukur. Dari mana kita tahu meningkatkan kalau nggak diukur? Jadi mungkin dalam mengoptimalkan atau cari kalimat lain yang menghindari meningkatkan. Ya, Marito hadir? Nggak juga. Banyak nggak hadir ya. Tapi yang milih jam 2 itu siapa? Siapa? Siapa tadi? Ketua Izin, kelas. Prof. Nah, Kemarin kami mintanya jam 2, Prof, supaya tidak mepet waktu kita kalau jam 4 sampai jam 6. iya. Tapi kan banyak yang nggak masuk saya lihat. Apa sebab? Ya, tapi saya nggak ada pengaruh. Pengaruhnya nanti di tugas ya. Nanti kan ketika saya keluar kan ada tugas yang mesti diberikan ke saya. Itulah nilai untuk mid semester. Ya, midnya kan ada mid dengan saya. Nanti setelah saya kan masuk Prof Suwardi kan. Nah, nanti nilai semester Prof Suwardi nilai mid sama saya biasa dibagi 2 itu. Nah, atau nanti kebalikan yang kelas Prof Suwardi saya masuk. Begitu juga. Nah, kalau saya senang hati biasanya saya kasih nilai. Kalau saya misalnya lagi repot, ya udahlah apa yang dikasih Prof Suwardi aja. Biasanya gitu. Tapi kalau saya lihat nilai Prof Suwardi nggak bagus, saya kasih. Tapi kalau Prof Suwardi udah bagus, ya sudahlah. Nah, tapi kalau saya lihat nilai dia tidak konsisten gitu, ada yang bisa dapat A, ada yang dapat B, misalnya kan, nggak konsisten lah, banyak beragam. Itu biasanya saya kasih nilai. Tapi kalau saya lihat udah A, B plus, ya sudahlah ikut itu aja lah. Saya lihatlah 1-2 yang saya kenal, misalnya yang paling bagus tugasnya kan, bukan kenal orangnya, saya kenal ya ini bagus tugasnya, ini bertanya pun aktif di kelas. Nah, itu biasanya saya lihat. Kalau persuasi bisa kasih dia dikasih 75 misalnya. Saya bikin 85 supaya nanti bisa 80 sehingga A gitu. Pengaruh. Ada pengaruhnya karena bagi 2 itu nilai. Sama nilai mid dengan nilai semester, bagi 2. Kalau misalnya Prof Suwardi kasih 80, saya kasih 70, itu saudara nggak bisa dapat A, dapat B plus dan 75. Tapi kalau Prof Suwardi kasih 70, saya kasih 90, tetap 80. Misalnya. Jadi kalau ada yang bagus tugasnya bagus, biasanya gitu saya lihat, oh Prof Suwardi kasih 70, siapa ini? Tapi dengan saya kok bagus dia, semua bagus. Saya kasih 90. Nanti ketika dibagi 2, 80, tetap A. Itu kalau saya kasih tetap kasih 80, itu bisa B plus gitu. Nah, seharusnya dengan Prof Suwardi B ya. Tapi karena saya kasih 80, jadi B plus. Dan di bawah di bawah B itu nggak lulus ya, nggak ada cerita C plus nggak lulus lah S2 ya, paham ya? Ya. Jadi dua-dua sama, siapa yang masuk di belakangan masuk di awal, masuk belakang sama aja itu. Karena kemarin saya nggak mau masuk dua-dua ya, saya bilang Prof Suwardi saya nggak mau masuk dua-dua. Kalau Prof Suwardi masuk 1, saya masuk di 2 atau kebalikan. Kalau masuk sekaligus sudah 2, masuk jam 2, masuk jam 4, saya nggak mau lah. Saya bilang. Nah, atau nanti saya tukar harinya, silakan aja ente masuk 2-2. Saya bilang. Jadi kalau Prof Suwardi masuk 2-2, jam 2, jam 4, ya silakan. Tapi saya nanti satu kelas saya tukar, nggak mau hari itu. Bikin hari lain. Nah, akhirnya dia sepakat, udahlah kalau gitu, kita bagi 2 aja ya. Boleh sih. Seperti itu. Paham ya, saudara ya? Makanya jangan nanti mikir bisa ini nggak lulus karena apa? Karena nilainya sama itu, ya, sama. Makanya bikinlah tugas yang bagus. Kalau tugas bagus, jadi minimal secara B plus, B tak akan dapat itu kalau tugasnya bagus. Karena yang dilihat di tugas, bukan di masuknya. Masuk pun kalau tugasnya nggak bagus, itu apa ya kan? Tapi nggak mungkin tugasnya bagus kalau nggak masuk, ya kan? Nggak mungkin. Dari mana tahu, ya kan? Kecuali secara menyalin orang lain punya ya, secara apa namanya ya foto apa namanya, secara apa namanya menyalin orang punya ya, atau duplikat ya, duplikasi atau copy paste dari orang yang sudah punya. Jadi kan nggak mungkin saya juga mau
tracing itu semua, mau menelusuri siapa punya, ya nggak mungkin. Saya nggak mau juga, kan? Karena nggak penting kali. Oke, baik. Marito ya. Jadi Marito ini eh, jangan meningkatkannya, mungkin dalam mengoptimalkan. Gitu. Kemudian Baik, Marsha, Prof. ya Marsha Zafira Prof. Pohan, ya silakan. Ada pertanyaan, silakan. Oh enggak, Prof. Maksudnya tadi saya Marsha. Ya Marsha, ya Marsha Zafira, ya peran literasi media eh, bagi generasi Z, jangan bagilah pada kalangan misalnya, atau di kalangan generasi Z, ya. Di kalangan generasi Gen Z dalam menyikapi konten, menyikapi konten, nggak usah lagi ditulis yang mengandung itu, dalam menyikapi, kalau misalnya kita buang yang mengandung nggak bisa, dalam menyikapi konten elemen vulgar di media sosial, nggak bisa rupanya. Peranan literasi media pada kalangan, nah, ya bukan di kalangan, pada kalangan generasi Gen Z dalam menyikapi konten elemen vulgar di media sosial TikTok. Bisa? Enggak. Kalau dalam menyikapi yang mengandung, dibuang, nggak bisa. Marsha? Ya, Prof. Kalau misalnya saya buat konten elemen vulgar, jatuhnya benar-benar konten yang betul-betul vulgar, Prof. Sementara maksud saya di sini adalah konten yang ada sedikit gitu, kayak mengandung elemen vulgar, nggak terlalu blak-blakan gitu vulgarnya, Prof. Gitu. Kenapa nggak dilihat yang vulgar aja? Ngapain yang mengandung? Karena untuk yang terlalu vulgar sendiri di media sosial TikTok nggak begitu banyak, Prof. Gitu. Banyak, Marsha. Yang telanjang pun ada, separuh. Bukan separuh lagi pun. Nah, ya, tapi nggak apa-apa, mungkin Marsha lebih paham ya daripada saya. Ya silakan. Tapi yang mengganggu ini yang mengandung. Bagaimana yang mengandung itu kita cari kalimat lain. Baik, Peran Prof. literasi media pada kalangan dengan bagi ya. Mm. Peran literasi media pada kalangan Gen Z dalam menyikapi konten begitu, atau konten bernuansa vulgar gitu. Jangan yang nggak pakai yang di sini, kurang, dalam pandangan saya kurang apa ya, kurang kurang kena dia, kurang apa namanya, kurang eh, bukan kurang kena, kurang apa namanya, secara pakai untuk bahasa judul ini kurang kurang pas ya, kurang pas ya. Coba nanti dipikirkan ya, Marsha Baik, ya. Prof. Terima Pikirkan kasih, Prof. yang bernuansa gitu kan. Tapi konten bernuansa, jangan dipakai yang konten bernuansa elemen, nah gitu. Jadi yang mengandung itu bernuansa. Di nuansa itu kan artinya mengandung ya, nuansa elemen. Itu lebih ilmiah judulnya, nggak bahasa sederhana. Kalau yang mengandung itu bahasa sederhana, misal macam bagi, ya. Peran literasi media bagi, nggak cocok di kalangan, itu bahasanya lebih ilmiah dalam menyikapi konten bernuansa, cocok. Apakah bernuansa vulgar atau bernuansa elemen vulgar? Nah, itu saya nggak pasti itu. Marshall yang lebih paham. Baik, Prof. Apa beda kalau pakai elemen apa kira-kira yang dipahami? Kalau tanpa elemen misalnya yang bernuansa vulgar aja, apa bernuansa vulgar itu kan nggak vulgar sekali, bernuansa. Ada nuansa, ada vulgar di situ, tapi bukan terlalu apa namanya dalam gitu. Bernuansa itu memang vulgar, tapi kalau misalnya kita beri hitungan 1 sampai 10, dia ada mungkin di 7, ada di 6 gitu, ya, atau di 5, 5, 6, 7 gitu. Tidak 8, 9, 10. Nah, saya kira itu lebih lebih enak kita dengar dengan bunyi bahasa yang lebih lebih akademik ya, lebih akademik dibandingkan dengan yang mengandung gitu.
Oke, dijadikan catatan itu ya, Marsha ya. Baik, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. ya. Rahmat Nur Munte, efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah, efektivitas komunikasi kebijakan pemerintahan, efektivitas. Nah, itulah efektivitas saya katakan tadi. Ini bukan pengaruh, tetapi komunikasi yang tepat guna, tepat sasaran, ya, berefek gitu. Jadi kita bukan mengukur pengaruh. Jadi kalau ditanya kenapa masih efektivitas, tapi kita bukan mengukur pengaruh sini. Efektivitas komunikasi kebijakan pemerintahan dalam meningkatkan juga. Mungkin bisa di sini dalam memaksimalkan pelayanan, nah gitu. Jangan peningkatan, karena peningkatan itu ada kesan kuantitatif. Jadi sering juga orang buat nggak komentari. Kemarin di S3 saya komentari, ya, ya buat juga akhirnya diganti dengan pakai optimal. Saya bilang nggak cocok kalau namanya peningkatan tuh kita mesti ukur kok nggak dari mana tahu meningkat. Kita ukurlah, kita ukur dulu macam mana, sekarang macam mana. Oh ada peningkatan, pakai statistik. Ya kalau enggak ya dalam meningkatkan, dalam mengoptimalkan. Kalau tadi apa? Saya anjurkan efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah dalam apa tadi saya katakan? Maksimalkan, Prof. Dalam memaksimalkan pelayanan misalnya. Terserah dalam mengoptimalkan juga boleh, dalam memaksimalkan juga boleh. Pelayanan masyarakat Kabupaten Labuan Batu. Gak usah lagi itu kasus bung desa gabus hebat jilid, nggak perlu, nggak perlu. Nanti itu dibatasi aja di fokus masalah. Sorry. Di konteks masalah kalau dia kualitatif atau di latar belakang. Di situ aja nanti kita gambarkan bahwa yang kita mau teliti itu adalah kasus yang ada di desa Labura hebat. Ya. Ini memang nama desanya ini, Labura hebat jilid 1 gitu. Ya, Rahman. Bukan, Prof. Jadi apa ini yang maksud desa Labura hebat 1? Hebat jilid 1 apa? Jadi ini, Prof, di Labura itu kan udah 2 periode bupatinya sekarang. Sekarang itu yang dia menang baru ini itu Labura hebat jilid 2-nya. Jilid 1-nya itu kemarin ada program dia itu Bung Desa namanya, Prof. Oh ya udah paham. Jadi nanti di latar belakang aja atau di konteks masalah aja secara elaborasi itu. Tidak perlu tulis di judul. Oke, Prof. Elaborasi di apa aja. Jadi mana dia? Efektivitas komunikasi kebijakan pemerintahan dalam peningkatan dalam memaksimalkan atau dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Labuhan Batu Utara cukup gitu aja. Masalah kasusnya, ada kasus yang mau dilihat itu yang di jilid 1 itu di latar belakang aja dijelaskan. Kemudian 16 Rasha Priyandira. Implementasi konvergensi media harian waspada dalam menghadapi tantangan dan peluang. Oke, ini oke. Silakan. Nanti kalau yang seperti ini bagusnya nanti yang paling bagus ini seperti ini Pohan dengan ambil purba. Nah, itu mantap lah cara mendapat ilmu ya. Yang seperti ini. Tapi bukan berarti yang lain nggak bisa. Tapi kalau saya itu yang lebih cocok ya, lebih pas ya. Kemudian ada lagi ini Riyati Laya, Riyati Laya. Kebijakan, ini nggak boleh singkat. PSDKU USU apa itu? Apa itu Riyati? Saya program studi di luar kampus utama. Apa itu? Ada rupanya program studi di luar kampus utama yang macam di apa itu ada di Ada, Nias. Prof. Ada di Nias Utara, Prof. Ya, ada di Nias Utara. Itulah yang macam kerakap tumbuh di batu itu. Hidup suka tak mau. Makanya kemarin sebenarnya saya pengabdian ke sana dibawa sama Prof. Saharman Gea, tapi saya nggak bisa ikut. Prof. Iskandar yang ikut, saya nggak bisa ikut. Karena itu pengabdian kami. Ya ada di sana, makanya kemarin kita bawa sini. Kenapa itu dibiarkan sama USU tidak kurang mendapat perhatian? Ya ada. Kebijakan PSDKU
Mana ini panjang sekali kalau kita tulis ya, dalam perspektif komunikasi pembangunan terhadap upaya peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Nggak usahlah pertumbuhan ekonomi lah, cukup aja terhadap upaya peningkatan SDM dan kalau pertumbuhan ekonomi apa hubungan dengan ekonomi kebijakan ini? Emangnya mungkin ya apa ya, peningkatan SDM, kalau pertumbuhan ekonomi saya kira nggak sampai ke situ. Tapi atau bisa Riyati melihat apa yang mau lihat Riyati? Bisa jelaskan sedikit? Baik, Prof. Sebenarnya saya mau melihat dari tujuan PSDQUSU itu sendiri, Prof. Dari visi misi PSDQUSU itu sendiri dibuka di Nias Utara. Di sana dia lebih ke spesifik ke peningkatan sumber daya manusianya dan di visi misinya juga itu ada tujuannya ke pertumbuhan ekonomi yang di Oh, sana. belum ada ya. Oh ya, oke kalau ada ya. Kalau ada ya oke. Oke, silakan. Tapi ini kuantitatif ini. Mana dia? Kebijakan dalam perspektif terhadap peningkatan. Jadi sebenarnya kebijakan dalam kebijakan PSDKUSU ini nggak boleh singkat. Ya. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, dalam perspektif komunikasi pembangunan dalam upaya terhadap itu dibuang aja dalam upaya, tapi udah dua dalam ya. Atau kita awali dulu perspektif komunikasi pembangunan ya, perspektif komunikasi pembangunan kebijakan tentang kebijakan, nah, itu bisa perspektif atau begini, kebijakan PSDKUSU tentang nggak cocok tentang. Jadi diawali oleh perspektif komunikasi pembangunan tentang kebijakan PSDKUSU dalam upaya memaksimalkan, meningkatkan dibuang ya. Baik, Prof. Jangan meningkat, karena meningkatkan itu mesti diukur. Memang selama ini nggak banyak yang mempersoalkan itu, tapi setelah saya bawa kemarin itu udah jadi pertimbangan itu untuk menggunakan kata meningkatkan. Kita cari kata meningkatkan. Kalau meningkatkan itu adalah kata-kata atau apa namanya istilahnya itu, narasi yang bernuansa kuantitatif. Kita cari yang bernuansa kualitatif. Kualitatif apa? Ya memaksimalkan, mengoptimalkan. Kita ganti aja supaya memang kesannya tidak kuantitatif seperti itu. Nah, coba aja kalau begitu diawali oleh perspektif komunikasi pembangunan tentang kebijakan ya, tentang kebijakan PSDKUSU ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dalam memaksimalkan atau dalam memaksimalkan atau dalam mengoptimalkan SDM ya, bukan ada lagi peningkatan dalam memaksimalkan atau dalam optimal. Di sini nggak cocok memaksimalkan, di sini nggak cocok, lebih cocok mengoptimalkan ya. Mengoptimalkan SDM. SDM itu apa yang dioptimalkan? Kan nggak, SDM-nya nggak mungkin. Apa yang berkaitan dengan SDM ini? Sumber daya dalam mengoptimalkan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi, boleh seperti itu. Tapi diganti peningkatan juga awali dengan perspektif komunikasi pembangunan. Nanti teorinya teori komunikasi pembangunan. Oke. Ya, Rian ya, Riyati ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kemudian Shelly Anggia. Shelly Anggia ini menawarkan judul representasi diri Gen Z. Representasi diri Gen Z di Universitas Sumatera Utara melalui aplikasi TikTok. Ya, boleh juga. Tapi saya selalu menginginkan Universitas Sumatera Utara itu di akhir lokusnya. Tapi untuk penelitian-penelitian kualitatif kadang-kadang memang macam gini ya.
Kalau memang tidak mengganggu, Universitas Sumatera Utara itu di belakang gitu. Representasi diri generasi Z melalui TikTok. Ya, kalau begitu macam mana? Kan saya ubah. Ya, kurang apa ya? Kadang-kadang ada juga yang nggak mau macam itu judulnya karena dia mau menyasarkan bahwa Universitas Sumatera Utara itu adalah generasi Gen Z-nya ada di Universitas Sumatera Utara, bukan lokus, ya, bukan lokusnya. Karena tidak mempersoalkan lokus, ini mempersoalkan generasi Z yang ada di Universitas Sumatera Utara lewat aplikasi TikTok. Tapi kalau misalnya representasi diri Gen Z melalui aplikasi TikTok, nah itu seolah-olah ya sama juga. Kalau pandangan saya sama, walaupun ada beberapa perbedaan pandangan saya dengan kawan-kawan. Kalau saya ya lebih senang Universitas Sumatera Utara itu di akhir ya. Representasi diri generasi Z melalui aplikasi TikTok di Universitas Sumatera Utara. Kalau kuanti memang harus macam gitu. Kalau di kuali memang agak longgar ya. Ya silakan saja. Nanti baru saya beritahu yang lain. Ketentuan-ketentuan lain. Kita ulas ini satu persatu dulu. Ini pun dah cukup panjang ini kita ulas. Kemudian 18. Oh, atau ada pertanyaan, Shelly? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Shelly ini kerja di mana? Di USU? Iya, betul, Prof. Di mana? Di Biro SDM USU, Prof. Ya? Biro SDM USU, Prof. Oh, ruang. Di SDM? Iya, betul, Prof. Di Biro ya? Iya, Prof. Oh ya. Oke, nggak apa. Siti Rahmah Putri. Siti Rahmah. Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media komunikasi dan informasi pemerintah Kota Medan. Oke, lanjut. Nggak ada yang bisa dikomentari. Udah bagus. Yang penting bagaimana cara bisa mengulasnya dengan baik dan membaca banyak literatur. Itu aja. Kemudian Trisna Mandala, implementasi morning call. Implementasi morning call dalam membangun komunikasi efektif di lingkungan kantor pelayanan perbendaharaan. Oke, lanjut ya. Trisna. Trisna ini beasiswa Kominfo ya? Ya, Hadir. dari LPDP, Pak. Oh, LPDP. Oh, ya. Berapa orang dapat LPDP tahun ini? Kalau di komunikasi cuma satu, Pak. Secara sendiri ya. Cara tugasnya di mana? Di sini, di Batu Raja. Iya, terakhir di Batu Raja, Sumsel. Batu Raja itu kan di Sumsel ya. Iya, masuk di Sumsel, Prof. Jadi berapa jauh dengan Palembang? Kalau dari tol sekitar 3 sampai 4 jam, Prof. Oh, jauh. Iya, lumayan juga jam. Dia udah dekat ke Merak atau sebelum apa? Atau lewat Jambi? Kalau arahnya dia lebih ke Bengkulu. Oh, Bengkulu, oh, masuk ke dalam ya. Iya, iya, jalur tengah, lintas Kalau ke tengah dia, Prof. Bengkulu, kalau Bengkulu dari Batu Raja ke Bengkulu berapa jam? Lebih jauh lagi karena jalannya belum ada tol. Mungkin Ya, Bengkulu. sampai 10 jam kali. Ya. Oh, lama ya. Saya udah pernah ke Bengkulu tapi udah lama sekali itu. Mm-mm. Universitas Bengkulu. Udah lama. Mm-mm. Memang payah ya. Pesawat pun waktu itu nggak ada. Sekarang sudah ada ya. Oke, baik. Trisna Mandala. Ini ya, Trisna Mandala sekarang. Oh ya, Iya, ini implementasi ya. Implementasi morning call dalam membangun komunikasi efektif. Oke, bagus. Saya lanjut. Nggak apa-apa. ya, baik. Makasih, Prof. Kemudian Nur Hayati, peran lagi ya. Kalau peran itu yang sesuatu yang belum dilakukan ya. Kalau peranan kita mau uji yang sudah dilakukan. Nah, ingat baik-baik. Peran komunitas ya. Peran komunitas Sasudi dalam penguatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan non formal dan komunikasi sosial di kalangan masyarakat Tapian Sungai Deli, Medan Maimun. Peran komunitas. Ini di mana komunikasinya? Nur Hayati. Nggak ada komunikasi. Ini lebih cocok untuk permasalahan sosiologi, untuk jurusan sosiologi. Karena nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi di sini.
Ini kenapa bisa tertutup dia? Kenapa bisa tertutup? Nggak bisa nampak saya. Saudara bisa nampak? Ah, oke. Oh, sudah. Ini this meeting is being recorded. Oh, saudara nggak pakai apa ya? Oke, baik. Nur Hayati, hadir. Hadir, Prof. Nah, ini diganti ya judulnya Nur Hayati ya. Iya, Diganti. Prof. Karena ini judulnya lebih ke sosiologi, peranan komunitas Sasudi dalam penguatan kesadaran, lingkungan, melalui pendidikan, non formal, dan komunikasi sosial. Jadi nggak ada di sini eh, apa namanya judulnya tidak ada komunikasinya. Bukan komunikasi sosial ini kan bagian dari apa tadi yang mau dilihat ya melalui pendidikan non formal dan komunikasi sosial. Jadi bukan objek penelitian, dia udah subjek. Dan udah objek penelitian nggak ada, ini lebih kepada peran komunitas Sasudi. Apa itu komunitas Sasudi? Komunitas apa itu? Komunitasnya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat gitu, Prof. Pemberdayaan masyarakat. Iya, Prof. Jadi komunikasinya di mana letak komunikasi sini? Nggak ada kan? Iya, Prof. Saya kira di komunikasi sosial itu Oh, enggak. termasuk. Komunikasi sosial itu kan melalui pendidikan non formal dan pendidikan komunikasi sosial. Jadi dia lebih ke bukan objek penelitian. Objek penelitiannya lebih kepada peran komunitas Sasudi. Kan lihat di atasnya. Implementasi morning call dalam membangun komunikasi jelas ya kan. Nah, implementasi morning call pun sudah juga bagian dari komunikasi. Jadi saya kira judul ini diawali dulu. Jadi kalau yang saudara punya ini jelas objek penelitiannya belum komunikasi. Karena peranan komunitas Sasudi yang mau dilihat dalam penguatan kesadaran lingkungan ini lebih cocok penelitian sosiologi. Jadi kaitkan dengan komunikasi di atas. Misalnya apa ya? Tadi macam mana buatkan ya? Misalnya peranan komunikasi antar pribadi dalam membangun komunitas Sasudi misalnya, atau dalam mempererat apa misalnya. Saya pun susah juga apa ya mau dilihat peranan komunikasi antar pribadi dalam mempererat interaksi sesama komunitas. Itu misalnya bisa ya, seperti itu. Kalau ini enggak, yang mau kita lihat di sini jelas peranan komunitas Sasudi itu objek penelitiannya dalam penguatan kesadaran tidak salah, udah betul, tapi nuans komunikasinya nggak ada di sini. Kalau melalui kan udah itu pelengkap dia itu. Bukan lagi objek, sudah subjek dia melalui pendidikan non formal, kedudukannya dan pendidikan non formal dan juga melihat komunikasi sosial tidak di objek penelitian. Jadi disesuaikan nanti Nur Hadi ya. Prof, terima kasih. Oke. Ini Esdras belum ada ya? Ada, Prof. Di bawah ya. Patologi sosial penyalahgunaan narkoba. Nah, ini juga sama. Ini lebih cocok untuk penelitian kesejahteraan sosial, KESOS atau sosiologi. Patologi sosial. Ya. Patologi sosial penyalahgunaan narkoba tidak ada komunikasinya. Nah, kalau Nur Hayati masih tersinggung-singgung, masih ada lah walaupun hanya di subjeknya, ya kan? Di subjek lah ya. Bukan subjek, ini melalui, bukan subjek sebenarnya. Lebih kepada macam SPOK apa itu? SPOK, subjek, objek, dan keterangan. Pelengkapnya. Kalau ini sama sekali tidak ada. Nggak bisa, ini nggak bisa.
Estras ya. Siap, siap. Izin, Diganti. Prof. Ya. Izin, Prof. Kalau misalnya saya ganti jadi dinamika komunikasi dalam penyalahgunaan narkoba, kajian fenomenologi di masyarakat pesisir Deli Serdang, Prof. Ini, Bro. Dinamika. Biasa ada nggak dinamika komunikasi dalam penyalahgunaan? Macam mana bentuknya? Coba digambarkan. Dinamika Saya komunikasi sih, boleh, tapi dalam penyalahgunaan ini ada yang mungkin gini ya. Kalau dulu mungkin jualnya diam-diam, sekarang jualnya lebih canggih lagi, udah lewat aplikasi, ya gitu. Gitu maksudnya. saya sih lebih ke pencegahan ya, Prof. Ke apa? Lebih ke pencegahan ya, Prof. Oh, begitu. Iya, karena dalam kajian kami di BNN kan, Prof, sebagian besar problem narkotika itu sebenarnya berawal dari komunikasi keluarga yang tidak lancar sebenarnya, Prof. Jadi Ya. itu sebenarnya yang pengen saya teliti, Prof. Kira-kira Kenapa nggak bagaimana? diawali dengan pencegahan aja, misalnya dinamika komunikasi dalam pencegahan. Kenapa nggak langsung di fokusnya ke pencegahan? Kalau macam gini kan nggak kesan ke pencegahan, penyalahgunaan. Jadi kita mau lihat bagaimana dinamika dalam penyalahgunaan. Ya kalau dulu mungkin jualnya tanya dulu. Fokusnya di pencegahan itu, Prof. Fokusnya memang di pencegahan. Oh, kalau pencegahan ya langsung aja ke pencegahan. Dinamika komunikasi dalam pencegahan narkoba seperti itu, Prof. Gitu aja langsung. Nah, itu lebih bagus. Ya. Kalau saya masukkan tentang yang apa itu nggak apa-apa kan, Prof. Ini kan lebih ke kajian fenomenologi untuk masyarakat daerah pesisir seperti itu, Prof. Oh boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nanti kan itu tempatnya kan, lokusnya. Iya, ya betul, kan? Prof. Ya, rencana lokusnya itu di daerah pesisir Percik, Prof. Di Jadi bagian ada nanti apa? Estras harus dapatkan juga fakta-fakta bahwa di daerah pesisir lebih banyak. Nah, kenapa? Betul. Karena di daerah pesisir kan kurang patroli ya kan? Betul, Prof. Duduk di dekat-dekat pantai itu bersenang-senang sambil menikmati itu siapa pula mau datang ke sana kan? Nah, patrolinya kan kecil. Patroli yang banyak kan di kota. Ngapainlah polisi ke sana? Udah capek-capek dia patroli pun nggak dapat pun nggak ada orang-orang yang pas-pasannya kan? Nah, nggak bisa nembak dia ya guys. Ya, peluang itu memang besar di daerah pesisir, daerah pergunungan, daerah pesisir. Karena di sana nggak ada patroli. Misalnya kami ya, saya lihat di kampung saya pun banyak anak-anak muda itu ganja kan, melinting ganja. Nah, memang nggak ada, dia duduk bebas, nggak ada polisi-polisi pun bisa dihitung ya, di polsek. 3 orang, 4 orang ya polisi. Ya kan? Dan kenal semua mereka. Kenal semua dengan polisi. Lagi pula nggak mungkin polisi datang jauh-jauh ke sana. Ngapain kalau nggak ada perlu? Nah, jadi peluang untuk menggunakan narkoba itu jauh lebih berpeluang masyarakat pesisir daripada masyarakat kota. Ya, oke, nggak apa-apa nanti disesuaikan. Oke, baik. Khairul Ansor, strategi komunikasi kampanye. Ya, sebenarnya kampanye itu udah komunikasi. Ya, ngapain lagi ditulis komunikasi kampanye? Kampanye itu udah komunikasi. Jadi strategi kampanye pasangan calon Ferry Syahdan dalam memenangkan pilkada, tapi udah hampir sama kayak tadi. Ya boleh, tapi jangan banyak sekali judul-judul yang kurang menarik ya, karena ini udah banyak yang meneliti seperti ini. Yang saya mau komentari, tak perlu lagi komunikasi kampanye. Strategi kampanye itu udah komunikasi. Tapi kalau bisa cari judul lain, bukan ini nggak boleh, tapi sudah banyak ini mereka ada 2, ya kan? Tadi udah ada di Palas Panuta tadi ya. Kalau bisa cari yang lain. Hadir, Hairul. Hadir, Prof. Hadir ya. Hairul, usahakan yang lain Hairul ya. Siap, Prof. Nanti coba dicari lagi, Prof. Opsi lain. Kalau nggak tahu yang lain ya sudahlah. Kalau untuk tugas saya boleh lah. Tapi kalau untuk diajukan nanti ke sebagai judul, saya kira udah payah karena udah banyak. Udah banyak judul itu.
Baru kemarin juga saya uji yang di Pemko Medan, WAAS. Juga itu juga macam ini juga judulnya. Melihat kenapa WAAS bisa menang, di mana kelebihannya, strategi apa yang digunakan. Banyak. Oke, nggak apa-apa. Ini masukan. Kalau untuk tugas, oke. Nah, problem. Kalau hanya untuk tugas mata kuliah. Siap, Prof. Oke, baik. Lagi? Habis? Habis, Prof. Oh, 22 habis. kita, Prof. Kita 22 orang aja? Iya, Prof. Oke, baik. Udah, baik. Keluar kita. Oke, baik, saudara. Saya sudah memberi komentar, walaupun komentarnya tidak maksimal ya. Artinya, saya akan melihat sepintas memberi komentar. Yang maksimalnya adalah saya membaca dulu latar belakang saudara, baru memberi komentar. Ini hanya memberi komentar tentang judul. Tapi begitu pun, saya kira masukan ini perlu juga menjadi perhatian saudara sekalian. Oke, yang sudah diterima judul atau yang belum dan diperbaiki, lanjut. Apa yang mesti ditulis lanjut? Tuliskan kalau ini kita sepakat ya, kalau untuk kuanti diawali oleh latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat. Itu di bab 1. Tapi karena kita kuali, kita tidak mengatakan itu latar belakang, tapi kita ganti dengan konteks masalah. Konteks masalah, nanti lihat aja buku panduan, minta aja Bang Ria kirim soft copy-nya. Konteks masalah, apa isi konteks masalah? Kemudian konteks masalah, kemudian fokus, rumusan dia bukan rumusan, fokus. Fokus masalah nanti berisikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini kita fokus ya, bukan rumusan. Kemudian baru tujuan penelitian. Jadi tugas secara selanjutnya adalah menulis konteks masalah. Coba tulis dulu konteks masalah. Coba gambarkan fakta-fakta yang ada dalam fenomena yang secara teliti. Jadi lebih pendekatannya untuk melihat fenomena ya, atau untuk mendeskripsikan fenomena. Berbeda dengan penelitian kuanti, lebih kita mendeskripsikan masalah gitu. Apa masalahnya? Kalau sini kita bukan melihat, bukan masalah, walaupun makanya nggak dinamakan latar belakang masalah, tetapi konteks masalah. Jadi secara nanti silakan secara googling, tanya sama AI, apa beda latar belakang masalah dengan konteks masalah? Dia jawab. Jadi apa yang mesti secara tulis di sana di dalam fokus masalah? Ya hampir sama seperti kita menulis di latar belakang. Yang intinya adalah kita menulis situasi yang terkait. Ya, tetap juga situasi yang terkait dengan masalah yang kita teliti. Bagaimana situasinya? Apalagi untuk kualitatif. Kalau kuantitatif, kan pendekatannya kan deduktif ya. Kalau kuanti. Deduktif itu hal-hal yang umum, kita gambarkan hal yang umum, nanti kita simpulkan secara khusus. Berbeda dengan ini. Ini adalah menggambarkan hal yang khusus, nanti kita simpul secara umum. Berbeda dia. Makanya dia induktif. Induktif itu adalah membahas hal yang umum ke hal yang khusus. Itu induktif. Jadi kalau secara kurang paham, silakan juga googling. Apa itu pendekatan induktif? Apa itu pendekatan deduktif? Berikan contoh, minta aja sama AI. Kan udah mudah, ya. Udah gampang. Yang penting mau membaca dan mau menelusuri. Jadi apa yang mesti ditulis di konteks masalah? Situasi, ya. Situasi yang terkait dengan masalah yang kita teliti. Berapa banyak menulis? Seberapa kita menguasai fenomena itu? Kalau secara nggak kuasai, nggak ada yang bisa ditulis. Makanya sering sekali orang nggak bisa nulis karena dia, istilahnya apa ya? Mungkin copy paste atau gaya-gaya aja. Pokoknya kasihkan judul, tapi dia nggak menguasai. Nggak menguasai judul. Jadi judul yang sudah secara tawarkan tadi itu mesti dikuasai. Bukan kuasai judulnya. Konsep-konsep yang ada di sana mesti dikuasai. Misalnya secara meneliti tentang komunikasi antar pribadi, kuasai. Meneliti tentang apa tadi morning call tadi apa, itu dikuasai dulu. Bagaimana morning call tahu, bukan hanya sekedar tahu
semacam acara yang ditampilkan di sana, tetapi kita tahu persis kenapa itu morning call diadakan, apa tujuan morning call diadakan, fungsinya untuk apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana respon daripada para peserta. Kita harus tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin mantap di dalam mengelaborasi fokus konteks masalah. Paham ya? Saya tidak banyak tahu tentang Shelley misalnya. Ini ada yang nampak saya Shelley. Tidak banyak saya tahu tentang Marsha. Tidak banyak. Paling-paling saya tahu siapa Marsha itu. Marsha itu mahasiswa S2 di ilmu komunikasi. Di mana tinggal pun nggak tahu saya. Siapa nama orang tuanya pun tak tahu. Tapi mungkin kawan dekatnya lebih tahu. Tapi tetangganya jauh lebih tahu lagi. Saudara dekatnya itu, saudaranya mungkin makciknya jauh lebih paham. Tapi makciknya juga tidak sepaham ibunya. Ibunya lebih tahu. Dari sejak lahir sampai besar segini, dia udah tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana kalau dia lagi bete, bagaimana kalau dia lagi happy. Dia tahu semua. Pulangnya udah tahu, ini aku sedang happy. Aku ada masalah, ada apa masalah Marsha? Masih mama tanya. Karena ada dilihat dari sikap. Kalau kita kan nggak tahu. Jadi oleh sebab itu, pahami dulu masalah yang diteliti. Jangan gaya-gaya meneliti yang payah-payah, yang menarik, tapi nggak menguasai masalah. Nggak ada yang kita bisa tulis. Jadi kuasai masalah. Bagaimana cara menguasai masalah? Ya tadi, prasurvei ya. Prasurvei dulu, atau prasurvei. Kemudian apa? Membaca sebanyak mungkin tentang masalah itu. Itu mengetahui. Sama, misalnya saya nggak tahu Marsha. Ya saya banyak bertanya lah. Siapa Marsha itu? Di mana tinggalnya? Udah tetangganya ada kawannya. Macam mana orangnya? Nanti bisa dekati lagi tetangganya. Siapa Marsha? Ini rumah Marsha ya. Macam mana orangnya? Jadi semakin banyak saya pahami, semakin banyak saya bisa tulis. Inilah Marsha. Nah, gitu ya. Jadi silakan saja saudara ajukan judul. Kalau memang saudara berminat judul inilah yang mau dibawa ke tesis nanti, kuasai dari sekarang. Bagaimana caranya? Ya, prasurvei, baca sebanyak mungkin tentang konsep-konsep yang saudara akan teliti, ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Alasan. Udah sebanyak mungkin. Alasan itu mungkin satu paragraf saja. Alasan kalau ini kan fenomena. Alasan fenomena ini diteliti. Atau alasan masalah ini diteliti. Alasan. Jadi orang nggak perlu tanya, kenapa ini yang diteliti? Apa yang menarik? Kita udah jelaskan di situ. Jadi orang nggak perlu tanya. Sering sekali di dalam proposal, di dalam seminar sempro itu orang tanya, kenapa ini diteliti? Kan banyak masalah-masalah yang lebih menarik. Karena kita tidak jelaskan. Walaupun orang nanti mengatakan, seharusnya nggak ini yang diteliti, itu masalahnya. Tapi dia udah tahu kenapa itu alasan kita teliti. Makanya setelah situasi yang terkait dengan masalah yang teliti, komponen berikutnya adalah kita menulis atau mengelaborasi tentang alasan. Alasan fenomena tersebut ditelaah atau diteliti. Ada dua ya, dua komponen. Komponen berikutnya apa? Menjelaskan atau mengelaborasi. Nah, kalau bahasa ilmiahnya mengelaborasi hal-hal yang diketahui dan yang tidak diketahui. Apa yang diketahui tentang masalah yang kita teliti, tentang fenomena ini? Misalnya apa tadi tentang yang saya ingat tadi tentang morning call. Apa yang saya ketahui? Oh, morning call mungkin satu acara, satu program yang menarik untuk menyatukan persepsi, untuk menggalang interaksi di antara sama dan soliditas ya, dan solidaritas. Untuk menggalang soliditas dan solidaritas di antara sesama pegawai atau peserta. Itu sudah ketahui, tulis sebanyak mungkin. Jadi banyak hal yang diketahui, tapi bukan hanya hal yang diketahui, yang tak diketahui juga. Apakah semua, misalnya kita nggak tahu apakah morning call ini memang digandrungi atau memang banyak yang keberatan, kita kan nggak tahu. Apakah lewat ini bisa tergalang solidaritas dan solidaritas? Kita juga nggak tahu. Memang gara-gara ini bisa orang solid, bisa juga orang solider. Atau bisa juga dia mengenali nuansa kerja atau apalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti itu. Jadi bukan hanya hal-hal yang kita ketahui, tapi yang tidak diketahui pun kita mesti jabarkan di sana.
Bagaimana bisa ya dengan banyak memahami konsep-konsep itu kan pasti kita paham. Oh ini yang seharusnya ini, tapi kita nggak tahu apakah seperti misalnya yang seharusnya semua orang yang buka, misalnya semua yang ikut kuliah daring itu etikanya adalah harus membuka video. Ya itu etikanya. Tapi kan saya nggak bisa bilang, oh yang nggak buka video ini berarti nggak punya etika. Ya mungkin juga dia punya komputer itu rusak. Itu yang saya nggak tahu. Bisa jadi dia nggak bisa buka, hanya bisa dengar. Atau komputernya oke, is oke, laptopnya bagus, tetapi mungkin saja sinyal tak mendukung untuk membuka apa namanya, membuka video. Ya begitu, soalnya kuliah daring seperti itu. Jadi bukan misalnya secara lalu matikan video hanya audionya saja, audio saja yang secara buka, lalu secara sambil golek mendengar. Itu kan tidak etis ya, tidak etis. Sedangkan yang mengajar itu untuk semangat, memberi waktu yang sesuai, apalagi memang menyediakan waktu yang penuh gitu. Saudara, ya, jadi makanya kita harus tahu ya, harus tahu sebenarnya semuanya ada etikanya, ada ketentuannya. Nah, jadi saya juga nggak bisa langsung memvonis bahwa yang nggak buka video itu adalah yang nggak semangat, misalnya, atau ya ini menganggap remeh dengan perkuliahan. Karena saya nggak tahu apakah betul. Bisa jadi karena tidak mendukung dari segi sinyalnya atau tidak mendukung dari segi perangkatnya, mungkin perangkatnya lagi nggak bisa pakai itu ya. Atau kalau buka video call mungkin atau mungkin juga nggak cukup nggak cukup kuotanya ya kan, macam-macam. Ya saya coba aja berpositif thinking, tapi saudara harus tahu bahwa kuliah daring itu etikanya harus buka video, ya. Jadi nggak boleh saudara tutup video gitu, nggak boleh. Saudara harus PC-nya harus ada. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi kita betul-betul apa. Kecuali saudara orang penting sekali misalnya kan. Tapi kalau penting sekalipun saudara bisa menulis, mohon maaf Pak, saya sedang ada urusan yang sangat penting dalam perjalanan. Saya izin hanya buka audio. Jadi ada kesantunan ya dalam berkomunikasi. Ada kesantunan, saling menghargai. Oke, baik. Itu mesti ditulis. Jadi hal yang diketahui dan yang tidak diketahui mesti ditulis. Itu banyak saudara bisa tulis. Kemudian apa? Itu ya komponen ketiga. Komponen keempat, saudara harus menulis pentingnya penelitian, misalnya pentingnya masalah ini diteliti atau fenomena ini dilihat, baik secara teoritis maupun praktis. Pentingnya fenomena ini diteliti atau dilihat atau dielaborasi baik secara praktis maupun secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis maupun praktis. Secara teori apa? Mungkin diharapkan penelitian ini mampu memberi khazanah untuk perkembangan keilmuan ke depan dengan banyak mendapatkan analisis baru ya atau temuan-temuan baru. Sedangkan untuk praktisnya ya dapat digunakan untuk kalangan-kalangan yang memerlukan. Kemudian kita tutup yang kelima, kita tutup untuk mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan ini apa maksudnya? Di sini adalah yang dimaksudkan dengan mengisi kekosongan itu adalah research gap. Research gap itu apa? Research gap itu kesenjangan penelitian, bagian yang belum orang teliti. Misal tadi saya kembali ke siapa punya tadi yang morning call. Misalnya dia udah tahu dari morning call itu mampu orang melihat bagaimana tingkat soliditas dan solidaritas. Kita jangan lihat itu lagi. Kita melihat bagaimana kenyamanan dalam interaksi atau bagaimana motif ketika ikut ini mampu meningkatkan etos kerja. Jadi kita kaitkan tuh morning call itu dengan etos kerja. Jangan lagi melihat dengan solidaritas dan soliditas. Nggak lagi melihat solid dan solidar. Tapi kita mau lihat bagaimana tingkat etos kerjanya. Orang udah lihat etos kerja. Kita bisa lihat dari aspek
apa namanya, aspek interaksi misalnya. Bagaimana harmoni ya, membangun harmoni dalam berinteraksi. Jadi kita lihat yang belum dilihat orang itu maksudnya mengisi kekosongan. Jadi research gap-nya ada di sana. Kalau S1 nggak dituntut itu. Kalau S2 diharuskan. Kalau S3 wajib. Jadi kalau misalnya saudara nggak dapat, ya udah, nggak usah lihat itu. Cukup digambarkannya di alasan tadi. Tapi sebaiknya digambarkan. Jangan melihat yang sudah diteliti orang. Sama seperti yang saya katakan tadi kan. Saudara kan meneliti tentang strategi pemenangan tadi. Udah banyak yang teliti. Emangnya nggak ada di situ ke apa namanya research gap-nya? Ya kalau dari masalahnya nggak ada. Yang ada tempat saja. Ya kesenjangan apa namanya kesenjangan tempat ada. Yang satu teliti di Langkat, satu teliti di Peluta, satu teliti di Nias, satu lagi teliti di Medan. Misalnya. Tempat aja yang berbeda. Itu memang termasuk kesenjangan, tapi bukan kesenjangan dari segi aspek apa namanya masalah ya, bukan dari aspek itu, bukan aspek dari objek masalah ya, bukan. Tapi lebih kepada lokus, ya lokusnya berbeda. Tapi kita berharap kalaupun nggak mampu di apa namanya di masalahnya, ya, misalnya nggak mampu ya, di objek penelitian nggak mampu, ya sudah nanti di metodologi, jangan sama. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan lebih di sini adalah kekosongan, mengisi kekosongan itu adalah meneliti bagian-bagian yang belum diteliti orang lain. Misalnya meneliti tentang mata ya, semua ada teliti mata. Yang meneliti bulu mata, meneliti bola mata, yang meneliti alis mata, yang meneliti warna mata, yang meneliti saraf mata. Bagian mana yang belum diteliti? Mungkin kornea. Jadi kita teliti tentang mata juga, tapi lebih kepada kornea. Atau orang belum teliti, udah teliti, tapi belum teliti bagaimana sebenarnya keseimbangan antara atau fungsi mata putih. Itu kita masuk yang belum orang teliti. Itu semua ada teliti, yang belum teliti yang dimaksudkan mata yang normal itu sebenarnya berapa berapa besar mata putih dengan mata hitam itu berapa itu bagiannya itu berapa yang sesuai misalnya. Intinya meneliti yang belum disinggung orang lain. Nah, itu yang dimaksudkan dengan research gap atau mengisi kekosongan. Nah, jadi ada 5 komponen yang diisi di latar belakang atau di kita konteks masalah ya. Situasi yang terkait dengan masalah yang mau diteliti, alasan mengapa permasalahan itu diteliti atau fenomena itu mau dilihat, hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui, penting penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kemudian kita tutup dengan mengisi kekosongan. 5. Silakan aja secara mulai sekarang, buatlah yang 5 ini. Tulis. Jadi untuk misalnya konteks masalah, situasi yang terkait, tulis saja situasi yang terkait yang dengan font yang kecil aja ya, mungkin entah berapa 8 atau 6. Kemudian tulis supaya nanti ketika saya baca itu saya tahu ini mengulas tentang situasi, ini mengulas tentang alasan. Jadi kalau secara tidak tulis kan saya nggak tahu. Kalau memang betul duduknya saya tahu lah. Tapi kalau salah nggak tahu saya. Ini apa ini? Untuk apa ditulis ini? Jadi saya nggak bisa komentari. Tapi kalau secara tulis konteks masalah, situasi, tulis saja dengan font yang kecil ya, dengan huruf kecil mungkin 8 gitu, sekitar bisa. Tulis. Oh saya tahu ini belum duduk ini situasi. Kemudian alasan tulis, Tapi kalau secara gabung aja semua, sudah nggak tulis saya nggak bisa komentari di mana salahnya. Tapi ketika nanti sudah bagus, itu nggak perlu ditulis. Jadi orang baca benar tahu, oh ini sebab dia teliti. Oh ini hal yang diketahui dan tidak diketahui. Oh ini mengisi kosongan, ini bagian yang belum diteliti orang. Ini yang menarik untuk dilihat. Yang tulis, yang beratnya di situ, Sarah. Nanti beratnya lagi di tinjauan pustaka. Itu yang paling berat. Jadi kadang berkali-kali kita tulis, nggak dapat. Karena masalah beratnya kenapa? Karena kita nggak kuasai masalah. Ya gaya-gaya aja, oh ini menarik judulnya untuk kita tawarkan. Ketika menulis, nggak cukup data. Apa yang mau ditulis? Itu yang saya katakan tadi. Kuasai masalah,
Kalau saudara meneliti hal-hal yang jadi masalah, saudara. Itu menjadi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya Pak Idras. Nah, jadi kalau kita tulis yang nggak tahu, jadi kan memang menarik. Tapi ketika mengulas tuh nggak tahu, jadi kan menjadi masalah. Ya. Akhirnya nggak siap tesisnya kan, nggak siap. Jadi makanya kalau saya ditanya, saya tak usah terlalu idealis, kecuali seorang dosen. Dosen aja saya juga ingatkan, nggak usah idealis kalau mau cepat tamat dengan S3. Ya sekali nanti tamatnya entah kapan-kapan. Nanti baru uang kuliah aja. Orang udah hantak mana-mana, saudara masih bergelut dengan itu. Karena itu bisa dipelajari setelah. Jadi nggak usah idealis sekali. Pokoknya udah memenuhi standar, ya udah. Ya kan, walaupun standar di sisi kita kalau A ya A juga. Bukan berarti kalau standar tuh nggak dapat A, nggak juga. Karena bagus, ya A juga. Saudara kuasai, ya A juga. Nah, jadi itu dia. Jadi nampak nanti, ini nampak di menulis fokus masalah ya atau latar belakang untuk kuanti ya, kita kuali ya, fokus apa bukan fokus, konteks masalah. Nampak yang tidak menguasai masalah itu nggak ada yang bisa ditulis. Makanya ketika saudara baca bab satu orang ada 15 lembar, ada 20, ada yang cuma 7 lembar. Karena dia memang tak mampu mengelaborasi itu. Karena pemahamannya lemah tentang permasalahan yang diteliti, atau tentang fenomena yang mau digali. Ya semakin lemah ya semakin tak ada yang bisa ditulis. Jadi intinya kuasai. Bagaimana menguasai? Ya lihat ke tempat yang mau diteliti fenomena itu, kemudian bacalah sebanyak mungkin tentang penelitian-penelitian yang sejenis dan relevan. Itu namanya literature review atau kajian-kajian terdahulu yang mirip. Saya penelitian tadi apa strategi pemenangan itu kan banyak. Mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Eropa ya. Artinya mau di luar negeri, mau dalam negeri. Kita baca itu dulu supaya kita tahu strategi apa yang diukur tentang strategi. Nah, bagaimana temuan si A, si B, si C. Karena itu dipakai semua dalam pembahasan. Kemudian bagaimana metodologinya. Itulah yang dikatakan dengan roadmap. Jadi penelitian terdahulu itu merupakan roadmap atau peta jalan untuk kita macam kita naik mobil pakai Google Google Map itu. Ya. Itu diberitahu di serang 50 kilo 500 meter lagi belok kiri. Udah diberitahu, ini juga macam itu. Oh, kalau ini informannya sepatutnya ini. Yang memahami ini. Makanya banyak membaca penelitian orang lain. Nggak boleh. Jadi inti sekolah itu membaca emang. Ya. Membaca. Jadi kalau secara malas membaca, ya upahkanlah orang lain suruh baca. Ya nggak apa-apa. Saya merasa, saya nggak sanggup. Baca orang lain, upahkan satu orang lain hanya bisa. Cobalah kau baca ini, buat summary. Saya juga begitu ketika saya sibuk. Saya upahkan orang lain kan, mahasiswa. Kemudian dia hanya untuk membuat summary. Bacakan ini summary. Kadang-kadang saya ambil golek pun dia yang baca. Bacakan dulu artikel ini, saya mau dengar. Jadi saya nggak perlu membaca, tapi saya mendengar. Karena saya nggak sanggup membaca. Saya capek, saya letih kan. Kan nggak sanggup membaca itu buku, pegang buku aja mau jatuh. Itulah saking kita capek ya. Dalam banyak aktivitas lain. Tapi saya dengar. Itu terinspirasi saya dari menonton film. Jadi saya lihat di pabrik besar di luar, termasuk di India, itu biasanya mereka tuh sewa. Ada satu orang, jadi kan di pabrik besar itu kan orang sibuk bekerja. Nggak ada kesempatan membaca. Tapi supaya pengetahuan mereka tidak rendah, disewa orang. Mesti ada satu operator yang membaca, khusus pakai mic ya. Dia baca, misalnya tentang berita, tentang kenaikan harga, dia baca. Jadi kita sambil kerja sambil dengar. Kalau baca nggak sempat. Bisa mendengar macam orang dengar lagu. Jadi saya terinspirasi, makanya saya waktu S3 saya, 2 saya pakai mahasiswa. Nah, satu yang saya cari macam itu, coba cari artikel ini, buat saya summary, saya nggak perlu baca yang nggak penting, summary, ringkasan. Nanti kalau salah saya tahu, ini kok belum ada ini, coba lihat. Nah, yang satu kalau suruh baca, saya sambil golek, minum teh golek, dia baca. Bacakan dulu lah, dia baca. Artikel Tempo, karena kan saya langganan Tempo, langganan, kapan pula mau baca itu? Begitu sibuk kan? Apalagi kita sedang sekolah. Tapi saya upahkan mahasiswa, saya gaji mahasiswa itu, saya beri honor. Walaupun tidak besar, mungkin 1 juta sebulan, tapi masuk kan happy. Dia bisa minum-minum dengan saya di kantor, bisa ini, bisa itu kan. Dia pun nggak perlu tiap hari masuk. Ketika dia kuliah, dia pergi kuliah. Ketika senggang, dia datang. Itu yang saya lakukan. Jadi saudara kalau belum mampu seperti itu, ya harus banyak membaca kalau masih kuat. Kalau udah bekerja sibuk, ya harus
Begitu juga, karena tanpa membaca nggak ada yang kita bisa tulis. Apa yang mau ditulis? Jadi intinya seperti itu. Oke, baik. Saya kira untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan, oke, silakan. Sudah 1,5 jam ya. Sudah 15.29. Kita buka jam 2 tadi. Sudah 1,5 jam cukup. Oke, ada pertanyaan, silakan. Tentang apa saja yang berkenaan dengan kuliah. Silakan. Nggak ada? Prof, izin nanya, Prof. Oh ya, silakan. Prof, dalam penulisan konteks masalah kita dalam penelitian kualitatif ini, apakah penjabaran teori yang kita pakai dan kutipan itu diperbolehkan, Prof, atau bagaimana batasannya, Prof, dalam penulisannya? Iya, untuk teori ya. Kalau memang ada teori yang bisa diadopsi, silakan saja. Makanya saya katakan, baca aja sebanyak mungkin penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian secara. Nanti kita lihat situ dia ada nggak orang menggunakan, oh ada mungkin teori yang bisa membantu. Tapi sifatnya tidak wajib menggunakan teori dalam penelitian kualitatif seperti kuanti. Kalau kuanti kan on base teori, memang harus ada teori untuk memecahkan masalah. Kalau kuanti, kalau di kuali tidak. Konsep-konsep itu yang kita bahas secara detail. Tapi kalau ada teori yang bisa membantu, ya silakan kita pakai. Bisa ada, oh ternyata ada juga teori yang bisa membantu, bisa apa istilahnya, melengkapi. Silakan. Jadi sebagai pendukung dia teori dalam kualitatif. Jadi bukan mutlak mesti ada, tidak ada. Karena dia bukan on base teori. Karena kita kan memaparkan dia fenomena, memaparkan cemana gitu. Tapi kalau ternyata ada, ya saya pakai. Tapi kalau kuantitatif menguji teori. Macam mana pula kalau teori tak ada, apa yang mau diuji? Ya kan? Apa yang mau diuji? Tak ada teori. Sedangkan intinya adalah menguji teori kuanti. Kalau kuali bukan. Ya udah, minggu depan kalau sempat saya akan menunjukkan kepada saudara apa perbedaan penelitian kuanti dan kuali. Saya akan tunjukkan. Mudah-mudahan sempat ya. Nah, intinya itu. Christian ya. Silakan. Makanya bagusnya setelah saudara dapatkan tema seperti ini, saudara baca dulu penelitian orang lain yang berkenaan dengan tema saudara. Artinya yang relevan gitu. Bantu. Ini tempat lain. Ya. Tentang mata pun yang dilihat mungkin yang satu melihat alis, satu melihat bulu, ya, bulu mata, satu melihat bola mata, satu melihat saraf mata, tapi berkenaan dengan mata. Seperti itu. Tapi kalau bisa dapat juga melihat alis mata, setelah meneliti alis, dapat alis, itu lebih bagus. Lebih bagus. Itu lebih bagus. Seperti itu. Oke? Terjawab, Christian? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Marsha ada? Iya, Prof. Sebenarnya saya ada satu judul lagi, Prof. Cuman saya bingung, ini bagus kuanti atau kuali gitu, Prof. Oh, nggak apa. Nanti kalau itu kirim aja WA ke WA saya, ke WA aja. Ya. Oke, Prof. Iya. Nanti kirim WA. Ini judul saya satu lagi, ini judul yang tadi. Nanti begitu saya ada waktu saya akan komentari. Baik. Makasih, Prof. Tapi nggak semerta-merta saya komentari, tapi saya lihat begitu ada waktu saya komentari. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, oke lah ya, cukup ya. Kita jumpa lagi minggu depan nih yang kedua. Ya nanti absennya dimainkan ya, Christian ya. Baik, Prof. Oke, baik, kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudah memberi masukan-masukan tentang judul, demikian juga apa yang mau diteruskan. Ini berarti minggu ini saya sibuk dengan menulis konteks masalah. Ya. Apa yang mesti ditulis di konteks masalah sudah saya gambarkan barusan. Karena sering sekali orang menulis konteks masalah itu nggak lengkap karena dia nggak tahu apa yang mau ditulis. Dan ada juga yang tahu apa yang mau ditulis, tapi karena dia nggak cukup data, nggak cukup informasi, ya, nggak cukup fakta, lalu nggak ada yang bisa dia tulis. Nggak cukup. Makanya saya katakan kalau udah yakin dengan masalah ini atau dengan fenomena ini yang mau dilihat, ya semangatlah ya, dan jangan tukar-tukar lagi ya. Itulah yang dibawa nanti sebagai
eh, judul tentatif yang diajukan untuk tesis. Itu makanya saya katakan jangan tukar-tukar. Itu kalau tukar nanti ya sekurang-kurangnya udah tahu, bisa juga sekurang-kurangnya udah tahu jalannya, tapi saudara mesti baca lagi. Kan capek hanya membaca lagi. Apalagi kalau kuanti ya, saudara mesti cari teori lagi, ya, mesti kuasai teorinya lagi. Karena ini mungkin tidaklah sepelik itu ya. Tapi walaupun demikian, udah berubah-berubah lagi, ya, saudara tentu akan mengelaborasi konteks masalahnya ya dengan masalah yang baru. Ya. Nah, untuk apa? Kan cari kerja istilahnya. Ya. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima saya kasih, pamit ya. Prof. Iya, Sama-sama. Prof.